Sorry, kita Senin udah. Iya, hari Senin ya. Pertemuan ke-16 ya. Alias hari Senin. Jamnya jam 24 ya. Allah. Hanya pertemuan ke-16 jam 24.00. Hari ini kan kita pertemuan ke-15 ya. Jadi pertemuan ke-16. Jadi deadline-nya adalah pertemuan terakhir, maksudnya pertemuan terakhir puas, yaitu 24.00. Nah, kesempatannya dikerjakan hanya sekali, ya keterlambatan pengerjaan kuis tidak akan dapat nilai. Misalnya teman-teman lambat nih, setelah hari Selasanya baru mengerjakan, dinilai ya, karena saya akan nilainya itu hari Senin. Jadi jam 24.00. Jam 20. Nah, untuk penilaian tugas besar, nah ini juga penting ya. Yang pertama adalah kelengkapan pengerjaan tugas besar. Jadi, teman-teman mengerjakan secara lengkap ya. Yang kedua adalah kesesuaian dengan ketentuan. Nanti akan saya jelaskan ketentuannya. Yang ketiga adalah kesesuaian dengan jurusan mahasiswa. Teman-teman, ini melanjutkan dengan yang kemarin kan judulnya tuh kelompoknya juga masih sama dan terlambat mendapatkan diskon sebesar 10%. Jadi teman-teman jangan terlambat, ada diskon ya 10%. Kalau mau telat silahkan ya, tapi dapat diskon. Ya lumayan lah 10% ya. Nah, untuk tugas besarnya nanti akan dikumpulkan melalui LMS. Ya. Nah, ini juga penting. Tugas besar dikerjakan berkelompok ya. Itu akan dikelompokkan secara random, teman-teman sudah dapat kelompok. Tugas besar dikerjakan berkelompok, tetapi nilai tugas besar individu. Ya, setiap anggota kelompok wajib menilai kinerja anggota yang lain dalam mengerjakan tugas besar. Nah, jadi nanti akan ada kuesioner ya, seperti ini ya. Coba. Nah, nanti teman-teman akan mengisi nih ya kuesioner tugas besar ya, email, nama NIM, siapa grupnya, kelompoknya apa, dan nama anggota kelompok yang tidak aktif. Jadi silahkan nanti yang tidak aktif bisa dilaporkan. Ya, di sini penjelasan, berapa nilai tugas yang sepantisnya ya, diberikan. Terus pernyataan ini saya buat. Jadi ini ya, jadi teman-teman silahkan menilai teman sekelompoknya. Kalau tidak aktif, silahkan bisa dilaporkan ke sini. Ya, kita fair ya, saya menilai secara adil sehingga teman-teman kalau ada yang nggak aktif tinggal dilaporkan di sini. Mungkin itu ya ini tugas besarnya. Jadi saya ulangi, yang pertama itu adalah untuk tugas besar itu puas ya, itu adalah 40%, bentuknya adalah presentasi coaching dan juga bisnis plan. Presentasi itu dalam bentuk video ya nanti ya. Terus yang selanjutnya adalah penilaian, itu ada 14 kuis, ya pertemuan ada kuis ya, deadline-nya di pertemuan ke-16 ya, minggu depan hari Senin jam 24.00 dikerjakan hanya sekali, keterlambatan tidak akan dinilai. Nah, kalau untuk keterlambatan tugas besar nanti akan dapat nilai 10%. Nah, deadline-nya kapan? Sama ya. Deadline-nya adalah pertemuan ke-16 jam 24.00 alias hari Senin jam deadline-nya ya. Deadline-nya adalah pertemuan ke-14 jam 24.00 juga sama ya. Di bareng kuis dan lambat dapat diskon 10%. Ya, jangan sampai terlambat. Nah, terus juga tadi dikerjakan berkelompok, ya, tetapi nilai individu
setiap anggota wajib menilai anggota lain. Nanti kalau tidak mengerjakan, nanti bisa dilaporkan melalui kuesioner ini. Nanti akan saya berikan di grup ya. Nah, untuk ini penjelasan tugas besar, ada yang mau ditanyakan? Kuis ya, tugas besar kuis. Mekanismenya ada yang mau ditanyakan? Oh ya, ini penting ya. Jadi saya tidak akan menerima pertanyaan tentang tugas besar, kuis atau apapun setelah hari ini. Jadi setelah pertemuan ini. Jadi pertemuan ini teman-teman bisa tanyakan semuanya sampai clear ya. Nah, tapi setelah pertemuan ini mohon maaf saya tidak akan menjawab ya pertanyaan yang terkait dengan tugas besar, kuis maupun apapun ya. Ada yang mau ditanyakan kayak teknis? Bertanya Pak. Oh ya, silahkan. Ya udah Pak, izin bertanya Pak. Yang pitching itu Pak, itu secara langsung meeting atau itu direkam Pak? Oh, direkam. Untuk video nanti akan saya jelaskan detailnya. Nah terus kan itu Pak ada itu di Google Form yang tidak mengerjakan itu tidak aktif itu Pak. Nah Ya, terus kan diisinya kan wajib Pak di Google Formnya. Kalau seandainya memang kerja semua itu gimana Pak? ya nggak usah diisi Google Kalau Formnya. tadi di Google Formnya, form ini harus diisi itu Pak. Iya, artinya itu kan tidak wajib diisi oleh semua mahasiswa. Itu diisi kalau misalnya ada saja. Misalnya Krishna satu kelompok aktif semua, ya udah Google Formnya nggak usah diisi semua. Oh berarti kalau saya kayak siap. Nggak usah diisi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan ya ditanyakan, karena setelah pertemuan ini saya tidak menerima pertanyaan ya. Semua silakan tanyakan ketika pertemuan terakhir hari ini ya. Bapak, maaf mau izin bertanya. Silakan. Jadi ini mau nge-clearin aja ya Pak. Jadi terakhir dikumpulin itu Senin depan tanggal 27 Juni ya Pak. Iya betul. Pukul 23.59 gitu. Iya 23.59 atau 24.00 lah intinya. Intinya udah lewat hari gitu. Oke, berarti bukan hari Minggunya ya Pak, hari Senin. Bukan. Hari Seninnya, pertemuan ke-14. Kemarin kan hari Seninnya juga kan? Pertemuan ke-15 ya, sama. Ini pertemuan ke-16. Ada lagi? Ya, silakan. Nanti untuk presentasi itu apakah ada nanti lawannya misalnya seperti investornya untuk kita ada Video, negosiasi? Enggak, hanya video saja. Lalu untuk videonya apakah boleh nanti dimasukin ke Google Drive gitu Pak, langsung jadi di submitnya linknya gitu? Untuk video, oh ya nanti saya jelaskan. Video wajib diupload di YouTube ya. Nah, nanti tinggal ngasih linknya saja. Ya, tidak perlu di apa ya? Tidak perlu di upload di Google Drive, di YouTube aja. Jadi apa namanya? Ini lebih efisien ya. Cukup link YouTube-nya saja yang dikirimkan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nanti Bapak ada jelasin kan tentang prosedur akulturasi dan sebagainya gitu Pak? Iya, saya jelaskan nanti. Nah, ini belum selesai. Ada lagi? Ya. Kalau udah cukup, mungkin saya akan jelaskan mengenai ini ya, ketentuan ya. Tadi kan teman-teman bertanya tentang ketentuan. Nah, ini saya akan jelaskan tentang ketentuan. Ini udah kelihatan belum? Kelihatan ya? Kelihatan Nah, LMS-nya Pak. Oke. Jadi ini di pertemuan di sub pembahasan ketiga ya, business plan. Nah, ini sebenarnya sudah dijelaskan nih. Di sini ada tugas besar ke-1, membuat bisnis model canvas, dan di sini ada tugas besar
2, yaitu membuat bisnis plan kelompok. Ini mungkin saya akan jelaskan bisnis plan kelompok dulu ya. Tugas besar kedua berupa pembuatan bisnis plan ini dilakukan oleh setiap kelompok usaha di kelas. Syaratnya konsep sebagai berikut, yaitu adalah produk jasa dibuat terkait dengan latar belakang program studi masing-masing. Ya, tadi saya sudah jelaskan, teman-teman sudah punya judul juga kan, tinggal dilanjutkan, ya, menggali ide atau produk atau jasa berdasarkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari di program studi masing-masing. Yang kedua adalah merupakan usaha kreatif, ada produk atau jasa yang berbeda dari produk yang telah dipelajari sebelumnya, ada unsur inovatif, ide bisnis adalah ide baru dan orisinil ya. Yang kelima, setiap kelompok hanya mengirimkan satu bisnis plan sesuai dengan template yang telah ditentukan. Bisnis plan disubmit dalam format PDF. Ini saya ulangi ya, disubmit dalam format PDF. Yang ketujuh adalah bisnis plan yang telah disubmit dinyatakan sebagai bisnis plan final ya, tidak ada pengiriman revisi apapun. Ya, keterlambatan juga akan dapat diskon. Yang kedelapan adalah bisnis plan kelompok bisa disubmit melalui activity pengumpulan bisnis plan pada pokok bahasan ke-16 ya, tugas besar pengganti UAS. Ya, jadi teman-teman ini di pertemuan ke-16, saya ulangi ya, pertemuan ke-16 ya, artinya di sini di pertemuan terakhir ya, subbahasan terakhir ya, ke sini nih, di sini nih, tugas besar pengganti UAS ya, jangan salah ngumpulin. Kemarin UTS ada beberapa juga yang salah ngumpulin. Iya, saya toleransi ya. Nah, kalau sekarang UAS tidak ada toleransi ya, tugas besar harus dikumpulkan di sini nih, tugas besar pengganti UAS. Wajib ya dikumpulkan melalui ini. Ya, ulangi ya, kalau tidak mengumpulkan melalui ini, saya tidak mengumpulkan. Jadi ini dikumpulkan melalui tugas besar pengganti UAS yang terakhir tuh. Nah, selanjutnya tadi lagi di pertemuan ketiga. Yang selanjutnya adalah di mana tadi? Nah, BMC tadi udah ya. Nah, BMC kelompok disubmit di LMS 8. Ini sorry yang kedua ya. Pertemuan paling lambat pada pertemuan minggu ke-16 ya. Jadi minggu depan hari Senin. Ini pengumpulan terakhirnya. Ya, nah, untuk formatnya teman-teman bisa download ya. Bisa lihat di sini nih, format bisnis plan. Di bisnis plan pertemuan 3 di sini ada format bisnis plan, diklik aja. Udah bisa diklik belum yang format bisnis plan? Coba. Bisa, Pak. Nah, kelihatan. Sudah, Pak. Sudah ya. Ini bisnis plan, nama kelompok usaha, ada logo usaha, jadi teman-teman bikin logonya juga. Ada kelompok ya, kelompok apa, kelas berapa, ketuanya siapa, anggotanya siapa. Ditulis di sini. Nah, selanjutnya kita tulis section 1 ya. Section yang pertama adalah the business profile. Jadi di sini menjelaskan overview of industry environment. Jadi pilih sektor industri yang akan dimasuki, kemudian ceritakan hal-hal yang menginspirasi Anda sehingga mau berbisnis di sektor. Misalnya teman-teman itu di sektor apa nih, industri kreatif misalnya. Nah, kenapa masuk ke industri itu? Oh, masuk ke industri jasa. Misalnya di industri IT, misalnya pembuatan website, nanti diceritakan ya kenapa. Nah, selanjutnya adalah customer profile. Ceritakan profil customer dan jelaskan mengapa mereka membutuhkan produk Anda. Ya, misalnya contoh customer kita siapa, profilnya seperti apa, pekerjaannya apa, umur berapa,
dan jelaskan juga mengapa mereka membutuhkan produk. Nah ini beda ya, kalau misalnya teman-teman industri ya, berarti profilnya adalah individu kan. Tetapi kalau bisnis to bisnis atau B2B itu customer-nya adalah instansi. Nah, teman-teman juga nanti ceritakan profil customer ya, instansi. Instansi mana, kenapa mereka membutuhkan. Selanjutnya adalah produk, yaitu jelaskan produk atau jasa yang akan dijual. Ya, kalau teman-teman punya foto produk, foto mock dan lain-lain bisa dimasukkan di sini ya. Jadi jelas nanti produk yang dijual. Nah, yang selanjutnya adalah value added. Ya, value added itu adalah keunggulan produk ya sehingga bisa bersaing dengan lain. Ya, value yang berbeda yang ditawarkan itu apa ya? Apakah kualitas ya atau misalnya produk yang unik atau misalnya lebih murah ya dibandingkan dengan produk yang dengan pesaing itu apa sih? Gitu. Misalnya lebih ya lebih inovatif ya kan sesuatu yang baru teknologi baru misalnya jadi dijelaskan kenapa ini lebih baik daripada pesaing. Selanjutnya adalah the market ya. The market itu adalah customer ya. Artinya jelaskan target customer dan mengapa menjadi target. Ya, kalau misalnya targetnya adalah mahasiswa misalnya, mengapa jadi target ya mahasiswa? Seberapa besar sih market share-nya atau potensi pasarnya seberapa besar sih? Selanjutnya adalah market size atau trend ya. Jadi market size atau trend ini estimasikan jumlah market keseluruhan ya. Artinya ukuran pasarnya seberapa besar dan trennya seberapa bagus. Artinya trennya naik, turun, dan itu dijelaskan untuk trennya. Selanjutnya adalah competition. Competition adalah kompetitor ya. Tentunya ketika kita punya produk, ya kita pasti juga menganalisis kompetitor kita. Kompetitor itu bisa direct, indirect ya. Dia bisa langsung atau yang tidak langsung. Nanti juga jelas. Artinya kalau kita menjual obat nyamuk, ya kompetitor langsungnya itu kan apa namanya sesama penjual obat nyamuk ya. Tapi kalau yang tidak langsungnya kan contoh rakyat nyamuk. Nyamuk itu kan juga salah satu kompetitor obat nyamuk karena solusinya memberikan solusi yang sama menghilangkan nyamuk ya. Nah ini adalah competition. Yang selanjutnya adalah sales projection. Ya, tuliskan proyeksi penjualan Anda pada tahun pertama sampai dengan tahun kelima ya selama 5 tahun. Ini penting ya, jadi bukan hanya 1 tahun, selama 5 tahun. Jadi tiap tahun nanti sales proyeksinya dihitung. Nah, yang selanjutnya adalah development status, yaitu kesiapan ini. Ya, misalnya sudah memiliki sumber daya apa, ya sudah memiliki keunggulan apa, ya dan sebagainya. Ya, jadi ini adalah lebih ke tentang persiapan atau kesiapan ini ya. Dan yang selanjutnya adalah key partner, yaitu mitra yang akan bekerja sama ya dengan Anda. Jelaskan bagaimana mereka dapat mempengaruhi keberhasilan usaha Anda. Kita punya mitra apa saja sih? Misalnya contoh, kita sebagai perusahaan apa nih, produksi cireng misalnya. Berarti mitra kita ya itu supplier ya, supplier tepung, tapioka, misalnya supplier bumbu dan lain-lain. Kita kan nggak bisa produksi tanpa supplier ya. Itu adalah. Nah selanjutnya adalah production process. Ini in case teman-teman memproduksi, tapi kalau nggak memproduksi ya tentunya bisa dijelaskan tentang business process ya. Artinya business process di dalamnya. Nah, jelaskan bagaimana proses produksi yang Anda activity, yaitu petakan dan gambarkan aktivitas-aktivitas yang nanti akan menjadi kunci keberhasilan. Ya, jadi intinya aktivitas kuncinya apa? Ya, selling ya atau apa nih development website. Nah nanti kita harus tahu nih activity-nya. Jelaskan nanti di sini expenses and capital requirement. Jadi jelaskan rincian biaya atau modal yang
diperlukan ya untuk memulai usaha. Jadi teman-teman ketika usaha manual itu juga butuh modal kan, itu dijelaskan tuh butuh berapa. Yang selanjutnya adalah organization, itu adalah organization chart ya. Nah, organization chart ini adalah struktur organisasi. Struktur organisasi itu dari CEO. Jadi pada kasus ini ya tentunya ketua kelompoknya jadi CEO ya. CEO-nya itu di mana, terus di bawahnya ada CMO, ada CEO atau apa seperti itu, tergantung dari case-nya seperti apa. Jadi dibikin struktur organisasi ya. Nah, struktur organisasi ini juga digambarkan ya. Jadi tidak hanya sekedar apa namanya ditulis, tapi juga digambarkan strukturnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya juga selain digambarkan juga dijelaskan job desk-nya. Nah, ini jelaskan tiap posisi itu job description-nya seperti apa, tugasnya seperti apa, ya dan lain-lain di sini nih. Nah, terus yang selanjutnya adalah financing strategy, yaitu bagaimana merencanakan keuangan ya, termasuk penawaran kepada investor, ya apabila usaha Anda untung, pembagian hasilnya gimana, kalau rugi gimana. Jadi ini adalah bagi hasil ke investor. Nah, kalau teman-teman nggak pakai investor, ya tentunya di sini tidak perlu diisi ya. Misalnya kalau nggak pakai investor mau pakai apa nih pendanaannya? Apakah pakai modal sendiri atau kita apa nanti dijelaskan. Nah, selanjutnya adalah cash flow ya. Buatlah cash flow selama 5 tahun berturut-turut. Dari tahun pertama sampai tahun ke-5. Dia ada cash in, cash out-nya seperti apa dijelaskan. Nah, yang selanjutnya adalah exit plan ya. Kalau misalnya rugi, bayangkan apabila usaha mengalami kerugian, apa yang Anda lakukan? Bagaimana bertanggung jawab dengan stakeholder atau shareholder. Artinya kalau misalnya rugi ya, itu apa yang akan dilakukan ya? Apakah mengembalikan modal atau seperti apa? Ya, nanti jelaskan di sini. Ya, jadi jangan sampai nanti ketika rugi bangkrut, ya investor itu apa namanya tidak tahu ya, artinya tanggung jawab Anda sejauh mana gitu. Apakah dikembalikan modalnya atau seperti apa nanti jelaskan. Dan selanjutnya ada marketing plan ya. Marketing plan itu adalah rencana pemasaran ya, mulai dari mendapatkan leads, konversi leads jadi customer ya. Itu rencana pemasarannya. Selanjutnya adalah advertising and promotion plan. Jadi cara melakukan promosi usaha ini bagaimana nih? Apakah kasih diskon, beli 2 gratis 1, nah nanti di sini jelaskan. Nah yang terakhir adalah how I plan to check advantage competitors with point. Jadi analisa usaha-usaha jenis kemudian manfaatkan kelemahan kompetitor untuk menjadi keunggulan kita. Nah, ini adalah yang terakhir ya, yaitu menganalisis kelemahan kompetitor. Nah, ini yang penting juga, ini teman-teman jangan terlalu fokus kepada ini ya, apa namanya kolom ini. Jadi artinya kalau kolomnya ini kecil, bukan berarti teman-teman mengisinya sedikit. Ya, teman-teman bisa bisa apa namanya bisa bisa banyak gitu mengisi ini. Jadi bukan berarti kalau ini apa ya kolomnya kecil teman-teman hanya mengisi sedikit. Yaitu seperti itu ya. Ini teman-teman bisa bisa isi sebanyak-banyaknya. Ini hanya sekedar format. Kolom ini tidak menjelaskan bahwa teman-teman hanya diberikan ruang sekecil ini gitu enggak ya. Tapi bisa dijelaskan sepanjang-panjangnya, selengkap-lengkapnya, ya karena semakin lengkap ya nilainya semakin bagus. Kalau nggak lengkap gimana ya nilainya semakin kurang. Jadi selengkap-lengkapnya, sedetail-detailnya semakin bagus nilainya. Nah ini untuk yang bisnis plan ya. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjut ke videonya? Ada yang mau ditanyakan? Kan kata Bapak kan bisa di luar yang foto itu juga ya, bisa selengkap-lengkapnya. Masih ada kena batas durasinya, Pak. Durasi apa? Batas durasi pitchingnya, Pak.
Oh, kalau pitching nanti formatnya beda. Ini khusus untuk bisnis plan, teman-teman bisa selengkapnya. Khusus bisnis plan ya. Oh, beda Kalau lagi. pitching nanti ada durasinya, ada formatnya lagi. Ini untuk bisnis plan aja, yang saya jelaskan itu khusus bisnis plan ya. Nah, bisnis plan bisa selengkap-lengkapnya ya. Boleh selengkap. Detail-detailnya boleh. Cukup jelas ya. Jelas, Pak. Ada yang mau ditanyakan lagi, silahkan. Bapak izin bertanya. Silahkan. Itu maksudnya section 1, section 2 gitu-gitu gimana Pak? Section 3. Iya, tak. Maksudnya gini, pertanyaannya gimana? Maksud dari section 1, 2, 3 itu gimana Pak yang di situ? Soalnya ada yang 1, 4, 1, 3 gitu Pak. Apa kita boleh ubah? Maksudnya gimana ya Pak? Section itu isinya gimana Pak? Ya ini kan section udah ada. Ikuti aja. Maksudnya jadi itu jadi gini nih. Section 1 itu the business profile. Section 2 itu the market. Section 3 itu ini mungkin ada yang salah ya mungkin ya. Jadi section 1 tuh business profile. Section 2 itu tuh the market. Ya kan? Nah, ini formatnya ini saya dapat dari koordinator dosen ini. Jadi section 1 ini the profile ini saya harusnya ini enggak ada ini. Ya, section 3 ya development production. Ya, section ini juga ini, gitu. Nah, ini dari ini koordinator dosen ya. Nah, harusnya seperti ini nih. Nah, ini dia. Harusnya seperti ini nih. Cuman masalah sectionnya doang sih. Masalah sepele lah ya. Ini ada business profile section 1 itu ada overview industry environment, customer profile, product, ya, field edit. Nanti section 2 the market itu udah customer. Kelihatan nggak ini? Kelihatan ya. Ini ada the market, market size, trend, competition, sales projection. Ya, terus nanti ada section 3 itu adalah development, production, ya, partner, production process, activity, expenses. Section 4 itu ada organization, chart, ya, personal job desk. Terus section 5 ada financing, ya, financing strategi, cash flow, exit plan. Section 6 itu ada marketing, ya, marketing plan, advertising and promotion, sama yang terakhir how I plan to get point. Nah, ini nih harusnya seperti ini. Tadi agak nyempil ya yang section 1. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi? Oh ya, sebentar saya mau ke belakang sebentar ya. Sebentar ya.
Mohon maaf, tadi saya ke belakang dulu ya. Nah, kalau kita lanjutkan, tadi sampai, ada yang mau bertanya nggak? Silakan kalau ada yang bertanya. Ya, 12 ya. Selanjutnya kita akan coba untuk video. Jadi nah, untuk video teman-teman bisa lihat di LMS. Ini nah, di LMS ini ada di sini di pertemuan ke-7. Pertemuan ke-7 itu ada di tugas besar ke-4 yang membuat video presentasi kelompok berdurasi 5 menit. Jadi ketentuannya adalah durasinya 5 menit. Ya, konten video adalah presentasi kelompok dengan business plan, tapi tidak semua ya, yang dipresentasikan tidak semua. Kalau business plan itu kan selengkap-lengkapnya, kalau presentasi tidak semua. Durasi video 5 menit, ya, konten video disesuaikan dengan format presentasi pitching yang diberikan pada ini, ya, dan juga video presentasi bisa melalui pengumpulan video pada Corporation 19, ya, tidak yang di lain, video presentasi saya pengelambat minggu ke-16. Silakan diklik. Nah, di sini ada di format presentasi pitching, klik. Kelihatan nggak format presentasi pitching? Nah, format presentasi pitching itu cukup 1, 2, 3, 4 ya. Kalau misalnya mau efisien ya 4 slide. Kalau satu topik itu 2 slide berarti bisa 8 slide. Ya, saya hitung-hitung maksimal di 10 slide. Jadi yang pertama adalah jelaskan produk. Ya, produknya apa? Jelaskan kenapa Anda memilih produk ini ya, mengapa Anda yakin kalau produk ini bakal laku ya. Jadi yang pertama produk. Ya, kalau jasa ya berarti jelaskan jasanya. Nah, yang kedua adalah bagaimana cara memasarkannya, bagaimana Anda memasarkan produk ini. Yang kedua, jadi formatnya berbeda ya dengan tadi business plan. Ini lebih singkat, padat, jelas ya. Terus yang ketiga adalah proyeksi cash flow mingguan. Jelaskan dengan tabel cash flow atau perputaran uang mingguan usaha Anda. Itu kalau kasus ini kan bukan mingguan, tapi 5 tahun.
Harusnya proyeksi cash flow 5 tahun. Ini juga dari dosen koordinatornya ini. Jadi saya untuk konfirmasi ini adalah proyeksi cash flow selama 5 tahun. Yang keempat adalah penawaran profit atau loss share dengan investor. Jadi butuh modal berapa dan penawarannya seperti apa. Jadi cukup ya, singkat, padat, jelas. Untuk slide presentasi. Ada yang mau ditanyakan? Gampang ya, slide presentasi. Dan saya harap semua anggota kelompok nanti ngomong ya pas presentasi. Wajib ya, semua anggota kelompok ngomong ya ketika membuat video presentasi. Ada yang mau ditanyakan? Ya, cukup jelas ya harusnya ya. Sudah cukup jelas. Sih Pak, mau nanya, untuk pengumpulannya itu individu masing-masing atau perwakilan aja Pak ya? Baik yang video atau ini. Oke. Oke, Perwakilan terima saja. kasih Pak. Ini saya buka ya seluas-luasnya pertanyaan ya, karena setelah pertemuan hari ini tidak ada pertanyaan. Teman-teman silahkan tanya tentang puasnya, karena setelah pertemuan ini tidak ada pertanyaan. Silahkan, masih ada waktu nih untuk pertanyaan ya. Pak, izin bertanya Pak, Silahkan. untuk model plan sama pitching itu Pak baru pakai gambar ilustrasi atau hanya sekedar tulisan sama pitchingnya aja Pak? Desain sebagus mungkin. Bisnis plan-nya juga sama ya, teman-teman bikin format desain bisnis plan juga bisa didesain sebagus mungkin. Bisnis plan bisa didesain sebagus mungkin, presentasi juga sama, bisa didesain. Ya kalau kalau cuma hitam putih doang ya nilainya kurang. Saya menilai tidak hanya kontennya saja tapi juga penampilannya ya. Presentasi kan juga dilihat penampilannya juga, nggak hanya sekedar kontennya. Business plan juga sama ya. Ada lagi? Lagi silakan ya bertanya, karena setelah pertemuan sekarang tidak ada pertanyaan lagi ya. Teman-teman tanyakan apapun ya. Untuk setiap anggota Izin. yang pitching itu Pak ada minimum durasi nggak Pak? Ada, Atau sesuai bobot? nggak ada minimum. Dibikin adil aja. Oke. Ada lagi? Ini ya, ini waktu kita pertemuan ini untuk membahas tugas besar saja ya, kuis, tugas besar dan lain-lain. Silakan teman-teman bisa ditanyakan, karena setelah pertemuan ini tidak ada pertanyaan. Silakan. Ada pertanyaan? Silakan. Berarti kalau misalnya atau berbentuk jasa nggak, pitchingnya nggak berbentuk apa nggak diilustrasiin gitu, Maksudnya gimana? yang bisnis kanvasnya bisnisnya itu bentuk jasa itu nggak diilustrasiin gitu Pak, pitching Jasanya apa? Jasa apa? berupa kayak aplikasi gitu sih Pak. Iya, kan mock up-nya bisa. Oh gitu ya Pak. Iya, kalau website, aplikasi itu mock up-nya aja. Ada lagi?
Saya menilai secara objektif ya. Artinya kalau yang nilainya jelek ya saya kasih nilai jelek, yang nilainya bagus saya kasih nilai bagus. Ya tidak ada kasihan atau gimana ya. Saya objektif. Silakan teman-teman bisa kerjakan semaksimal mungkin. Masih ada waktu 1 minggu untuk dimaksimalkan ya. Seperti itu. Dan jangan lupa jangan sampai terlambat nanti dapat diskon ya. Karena kemarin waktu ada yang dapat diskon juga ya. Jangan sampai UAS nih dapat diskon lagi. Nilai. Sudah cukup nih, nggak ada pertanyaan lagi? Alhamdulillah ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, izin. oh ya silakan. Masih ada pertanyaan. Si topiknya ini melanjutkan topik yang sama dengan yang tugas pertamanya Pak. S1 bisa Iya, melanjutkan topiknya. Oh ya, baik Pak. Oke. Ada lagi? Ya. Kalau nggak ada lagi ya, alhamdulillah. Berarti sudah cukup jelas. Saya mungkin bisa tutup ya kuliah pada hari ini. Jangan lupa nanti presensi seperti biasa. Ya. Screen-nya teman-teman masih ingat ya? Harusnya sih masih ingat. Teman-teman bisa isi presensinya dan pertemuan ini pada hari ini pertemuan terakhir ya kuliah kita. Oke, sebelum saya tutup ya kuliah ini, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang selama 1 semester ini sudah mengikuti kuliah ini. Ya, semoga apa yang telah disampaikan saya maupun Pak Dedi bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya, dan semoga juga nilainya mendapatkan nilai yang baik semuanya ya, mendapatkan nilai A ya semuanya, semoga ya. Dan saya juga terakhir mohon maaf apabila selama 1 semester ini saya maupun Pak Dedi ya ada 1, 2 mungkin perkataan yang kurang berkenan ya, atau misalnya menyinggung ya, saya mohon maaf sebesar-besarnya dan semoga dimaafkan. Dan mungkin ke depan semoga kita masih silaturahim ya, barangkali nanti ketemu di jalan atau ada urusan bisnis atau dan lain hal ya, nanti bisa kita masih keep contact. Nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih banyak dan sukses buat ujian akhir semesternya ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.